Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami, kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode pengelolaan tanah tropika, teknik sipil atau mekanik. Yang pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Risang Sembodo Siwi, NIM 1331829, Nurul Mutmainah Latifah, NIM 1331830, kemudian Widi Astuti NIM 1331832, kemudian Dinda Setia Kirana NIM 1331835, kemudian yang terakhir Narpati Kuncara Danudara NIM 1331839. Adapun materi yang kami diskusikan yaitu metode konservasi tanah secara mekanik atau sipil, kemudian potensi, kendala, dan pengembangan dan pengelolaannya. Yang pertama yaitu tanah tropika basah dan tanah tropika kering di Indonesia. Lahan basah, tropika basah. Ciri-ciri tanah tropika basah yaitu yang pertama, tanah jenis ini tersebar di beberapa daerah di luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, tanah-tanah tersebut dicirikan oleh kandungan bahan organik yang rendah, serapan P yang tinggi, kandungan nitrogen yang rendah, kapasitas tukar kation yang rendah, serta keracunan aluminium di lapisan bawah. Kemudian yang ketiga, tingginya curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun memungkinkan tingginya tingkat erosi dan pencucian hara. Kemudian yang keempat, akibatnya banyak unsur-unsur hara yang terbawa aliran air dari lapisan atas ke lapisan yang lebih dalam. Unsur-unsur yang semestinya dapat diserap oleh akar tanaman menjauh dari jangkauan akar sehingga tanaman tidak bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kelima, pH yang rendah karena memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian yang keenam, contoh lahan basah iklim basah adalah tanah lahan rawa, tanah gambut, dan lain-lain. Kemudian lahan kering, iklim kering. Ciri lahan kering yaitu yang pertama, lahan kering ini terjadi akibat curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu dan kelembapannya sangat rendah. Kemudian yang kedua, curah hujan sangat terbatas. Rendahnya curah hujan menjadi ciri khas di lahan kering mengakibatkan ketersediaan air untuk irigasi sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, tingginya evaporasi mengakibatkan tanah menjadi salin sehingga nutrisi rendah. Tingginya kadar garam di lahan pertanian mengakibatkan nutrisi yang diperlukan tanaman tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Karena garam bersifatnya mereduksi unsur-unsur makro dan membuat unsur mikro bersifat toksik atau beracun bagi tanaman. Yang keempat, minimnya vegetasi di daerah lahan kering mengakibatkan angin melaju dengan kencang dan hal tersebutlah yang menyebabkan adanya perbedaan suhu. Kemudian yang kelima, tanah di lahan kering yang beriklim basah umumnya termasuk pada tanah potsolik merah kuning atau termasuk pada ultisol, oksisol, dan inseptisol. Kemudian yang keenam, contoh lahan kering pada iklim kering adalah tanah yang umum ditemukan yaitu alfisol, molisol, entisol, dan vertisol. Selanjutnya ada potensi dan kendala tanah tropika. Potensi dan kendala tanah tropika. Yang pertama, lahan basah pada tropika basah. Memiliki curah hujan yang tinggi sehingga dapat mencukupi kebutuhan air bagi para petani. Yang kedua, kaya bahan organik sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk produksi pertanian. Potensi lahan basah ini dapat digunakan untuk produktivitas pertanian seperti perkebunan, yaitu kelapa sawit atau tebu, dan juga hutan bakau. Permasalahan lahan basah pada tropika basah yaitu daerah tersebut memiliki curah hujan yang tinggi sehingga memiliki pH tanah yang rendah karena tanah ini sering tergenang oleh air. Yang kedua adalah lahan kering beriklim basah. Memiliki ciri berdasarkan penggunaannya untuk pertanian, lahan kering dikelompokkan menjadi pekarangan, tegalan, atau kebun, atau ladang, atau huma, dan juga padang rumput dan perkebunan. Yang kedua, wilayah lahan kering beriklim basah berpotensi besar untuk pertanian, terutama tanaman semusim, karena terdapat topografi yang datar dan tidak terlalu curam. Komoditas tanaman semusim yang baik adalah serelia, kacang-kacangan, sayuran, dan umbi-umbian. Permasalahan lahan kering beriklim basah yaitu sebagian berupa tanah masam dan kesuburannya rendah, dan juga miskin bahan organik dan rawan erosi.
Selanjutnya ada lahan kering beriklim kering. Wilayah dataran beriklim kering yang berpotensi untuk tanaman semusim adalah tanaman padi, jagung, dan kedelai. Perkebunan semusim juga seperti tebu, kapas, dan tembakau. Permasalahan lahan kering beriklim kering adalah musim hujan yang terlalu pendek dan tanah berbatu di berbagai tempat. Yang kedua yaitu kondisi fisik lahan kering yang meliputi kedalaman tanah yang relatif dangkal, sebagian horizon A dan B tererosi, lereng curam kekeringan, teknologi atau penerapan konservasi tanah masih lemah. Tujuan pengelolaan tanah yaitu untuk memperbaiki sifat fisik terutama struktur, permeabilitas, tekstur, aerasi, suhu tanah, dan kadar lengas. Yang kedua itu memperbaiki sifat kimia berupa pH, KPK, bahan organik, ketersediaan hara, kejenuhan basah, dan lain-lain. Yaitu nomor 3, memperbaiki sifat biologi. Yang pertama menghadirkan mikroorganisme, mikrofauna, dan juga makrofauna. Selanjutnya, pengelolaan tanah tropika secara mekanik atau sipil. Pengelolaan tanah tropika secara mekanik dapat dilakukan dengan pengelolaan sejajar garis kontur, pembuatan cekdam, peterasan lahan miring, pembuatan pemantang atau guldan. Yang pertama, pengelolaan sejajar garis kontur. Pengelolaan sejajar garis kontur atau kontur tillage, cara ini dilakukan dengan membuat rongga-rongga tanah sejajar kontur dan membentuk igir-igir. Hal ini dapat memperlambat aliran permukaan dan memperbesar kemungkinan air meresap ke dalam tanah. Umumnya, vegetasi ditanam dengan sistem tumpang sari. Kemudian kedua, pembuatan cekdam. Pembuatan cekdam atau bendungan kecil bertujuan untuk membendung aliran air permukaan. Material yang tererosi akan bertahan di parit-parit cekdam sehingga lapisan tanah menebal, kesuburan tanah tidak akan hilang terbawa air. Yang selanjutnya terdapat penerasan lahan miring. Penerasan lahan miring atau terasering, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng. Pembuatan terasering bertujuan untuk mengurangi tingkat erosi karena dapat memperlambat aliran air permukaan atau runoff. Yang selanjutnya pembuatan pematang atau guludan. Pematang atau guludan dibuat dengan cara seperti membuat tanggul-tanggul kecil dan saluran air sejajar garis kontur. Pematang tersebut berfungsi menahan laju air sehingga memperbesar kemungkinan air meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Kemudian pengelolaan tanah tropika lahan basah dan kering. Pengelolaan lahan basah yang pertama, karena tingginya curah hujan dan rendahnya nilai pH tanah, dapat dilakukan pengelolaan tanah tropika sebaiknya dengan menambah kapur atau melakukan pengapuran dengan tujuan meningkatkan nilai pH. Yang kedua, melakukan pembuatan drainase tanah sehingga tanah tidak tergenang atau terjadinya aerasi dengan baik. Yang ketiga, menanam tanaman yang tahan terhadap air lebih seperti padi, terong, palawija, kacang-kacangan, ubi-ubian, dan lain-lain. Pengelolaan lahan kering. Yang pertama, karena minimnya pasokan air, maka dapat menanam tanaman yang tahan dengan minimnya air. Yang kedua, melakukan pembuatan irigasi tanah sehingga tanah mendapat pasokan air atau tidak kering. Yang ketiga, menambahkan pupuk kandang. Pupuk kandang ini kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium setelah melalui proses pematangan dan fermentasi. Pupuk kandang mudah diserap tanah dan tanaman serta mengandung mikroba aktif yang memperbaiki kondisi tanah. Yang keempat, penambahan kompos sangat baik untuk digunakan di tanah kering karena mengandung rasio C/N yang sesuai untuk menyuburkan tanah. Yang kelima, serabut atau abu gergaji. Bahan ini mengandung sekitar 3% nitrogen dan cocok untuk menambah nitrogen tanah. Selain itu, abu gergaji dapat digunakan untuk mengoreksi pH, yaitu menaikkan pH pada tanah yang pH-nya terlalu masam. Yang keenam, membuat tutupan hijau atau green manure. Ilalang yang ditanam di tanah tandus, ketika tanaman tersebut mati, maka akan terjadi materi organik yang menyuburkan tanaman. Yang ketujuh, penambahan casing atau kotoran cacing dapat digunakan untuk menguburkan tanah. Cacing dapat membentuk struktur tanah secara mekanik dan mempercepat penyerapan nutrisi ke dalam tanah dan pada tanaman dengan mengubah bahan organik menjadi casing. Peluang pengembangan tanah tropika.
Peluang dan pengembangan lahan kering. Peluang pengembangan dalam pertanian masih sangat luas dibandingkan lahan sawah, meskipun tidak semuanya lahan kering sesuai untuk pertanian. Sebagian besar terdapat di dataran rendah dan sesuai untuk budidaya pertanian penghasil bahan pangan seperti padi, gogo, jagung, kedelai, kacang tanah. Selanjutnya ada peluang dan pengembangan lahan basah. Pengembangan tanaman pangan lahan basah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Di antaranya, intensifikasi sendiri dapat dilakukan dengan penggunaan varietas unggul, pengolahan tanah intensif, pengendalian hama, pemupukan yang berimbang, perbaikan tata air, perbaikan pasca panen, dan peningkatan indeks. Selanjutnya ada ekstensifikasi yang merupakan pengembangan dari lahan yang sesuai untuk padi, sawah, dan tambak. Kondisi lahan berupa semak belukar dan hutan lahan basah. Pada lahan basah juga dapat dikembangkan tanaman hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran dengan penerapan teknologi pengelolaan air seperti sistem surjan. Kesimpulan, yang pertama, tanaman yang paling banyak ditanam dan juga dibudidayakan pada sebuah lahan basah adalah tanaman padi, yang membutuhkan sebuah lahan yang memiliki kandungan air tetap agar bisa tumbuh dan akhirnya akan memberikan hasil panen yang berlimpah. Sumber air dari sebuah pertanian dengan lahan basah ini biasanya bisa berupa sumber alami seperti rawa-rawa dan juga hutan bakau. Selanjutnya, lahan kering adalah lahan yang memiliki kandungan air yang rendah. Bahkan ekstrimnya adalah lahan kering ini merupakan jenis lahan yang cenderung gersang dan tidak memiliki sumber air yang pasti seperti sungai, danau, ataupun saluran irigasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.